Keputusan Real Betis menunjuk Manuel Pellegrini adalah keputusan yang tepat. Bukan hanya gaek dan syarat pengalaman, ketenangan pria Chile itu sungguh tidak ada yang bisa menandinginya. Tenang, dingin dan selalu taktis, itulah Pellegrini. Hal itu sudah ia tunjukkan ketika membawa Manchester City juara Liga Inggris. Kini Pellegrini ternyata belum habis. Ditunjuk Real Betis dan tak butuh waktu 5 tahun, Pellegrini mengantarkan Real Betis menjadi juara Copa del Rey. Sungguh, itu bukan hanya berita besar, tapi justru lebih seperti dongeng. Gerakannya tak kelihatan, tertutup oleh inkonsistensi Barcelona di bawah Xavi. Namun percayalah, bahwa yang tidak kelihatan itu justru yang membuat cerita Real Betis juara Copa del Rey menjadi makin indah. Apalagi gelar ini sudah mereka nantikan sejak 2005. Mengalahkan Sevilla di 16 besar, menggilas Real Sociedad 4 gol tanpa balas di perempat final, dan mengalahkan klub yang mengalahkan Barcelona, Rayo Vallecano, untuk melaju ke final untuk bertemu Valencia. Real Betis dan tentu saja Pellegrini harus menghadapi Valencia yang di semifinal mengalahkan Bilbao, klub yang melumat Real Madrid. Valencia bukan klub kemarin sore. 6 La Liga, 8 trofi Copa del Rey, 2 trofi Piala Super Eropa setidaknya sudah cukup untuk mengatakan bahwa Valencia punya reputasi yang bagus. Pellegrini tahu itu, dan ia mencoba tenang sembari mengarahkan bidaknya agar bermain atraktif. Di babak pertama, Real Betis tampil menawan. Penguasaan bola anak asuh Pellegrini sanggup membuat pemain Valencia kencing sendiri. Sementara anak didik Jose Bordalas sulit mengembangkan permainan. Valencia tak bisa berbuat banyak. Menit ke-11, belum genap 15 menit pertandingan berjalan, Real Betis melaju 1 gol. Borja Iglesias mengukir namanya di papan skor. Setelah itu Valencia mulai merespons. Bordalas tak bisa hanya diam melihat pertandingan berjalan apa adanya. Ia mengubah strategi dengan tampil lebih menyerang. Alhasil menit ke-30 lewat sebuah serangan balik, Hugo Duro mampu menciptakan gol yang ditunggu. Skor berubah sama kuat. Merasa kehilangan kemenangan, Pellegrini menginstruksikan para pemain untuk menggempur pertahanan Valencia. Sayang, Valencia tetaplah Valencia. Kokohnya pertahanan Valencia memaksa skor 1-1 bertahan hingga interval babak pertama. Di babak kedua, kedua tim tampil ngotot. Namun seperti babak pertama, Los Verdiblancos menguasai permainan dan lebih agresif. Sementara Valencia hanya mencari serangan balik. Gol yang ditunggu tak tercipta hingga babak kedua usai. Pertandingan meski berlanjut ke babak tambahan. Dalam 2 kali 15 menit, kedua tim masih tetap saling menusuk. Tapi karena faktor fisik dan kelelahan, pertandingan jadi berjalan lebih santai. Tempo pertandingan pun sedikit mengendur. Laga berlanjut ke adu penalti. 5 penendang Real Betis menuntaskan tugasnya. Sedangkan di kubu Valencia hanya 4 orang yang menyelesaikan tugasnya. Yunus Musa, algojo dari Valencia, tidurnya pasti tak nyenyak karena gagal mengeksekusi penalti. Pasukan Pellegrini menjuarai Copa del Rey berkat keunggulan 5-4 lewat drama adu penalti. Yang unik, di laga tersebut kelima penendang penalti Real Betis berasal dari bangku cadangan. Entah bagaimana, Pellegrini cerdik sekali mengatur kapan 5 pemain itu masuk. Padahal, semua orang akan melihat pencetak gol Borja Iglesias menjadi salah satu eksekutor, selain 2 nama lain seperti Sergio Canales dan Nabil Fekir. Namun, ia memasukkan ikon Real Betis, Joaquin Sanchez, di jelang menit 90. Nama lain seperti Willian Jose, Andres Guardado masuk di babak perpanjangan. Sementara Juan Miranda masuk pada interval setelah itu. Dan terakhir, Christian Theo yang masuk pada 9 menit waktu tersisa. Orang-orang itulah yang menjadi eksekutor penalti.
Dan itu ternyata memang sudah direncanakan. Mereka masih segar dan mereka adalah spesialis. Para pemain cadangan yang sukses menuntaskan tugasnya itu menunjukkan bahwa omongan Pellegrini tepat, meski juga tak bisa lepas dari keberuntungan. Ini menjadi kemenangan berharga buat Manuel Pellegrini. Ia telah banyak makan asam garam sepak bola, termasuk membawa Manchester City juara dan terpuruk ketika melatih Real Madrid. Namun berkat Copa del Rey yang ia raih bersama Real Betis menunjukkan bahwa Pellegrini masih bisa kok untuk menaklukkan Spanyol. Trofi Copa del Rey adalah trofi Spanyol pertama Manuel Pellegrini. Ini menjadi penting karena selama melatih di Spanyol, antara lain menangani Villarreal, Malaga dan Real Madrid, baru kali ini Pellegrini menaklukkan salah satu kompetisi paling bergengsi di Spanyol. Itu artinya ia sudah memenangkan trofi di 4 negara yang berbeda: Ekuador, Argentina, Inggris, dan Spanyol. Saya beruntung bisa memenangkan trofi di hampir semua negara yang saya kunjungi. Bukan hanya Pellegrini yang mengukirkan kisahnya di momentum Copa del Rey, namun sosok anak muda yang ketika berusia 5 tahun menonton Los Verdiblancos bersama keluarganya di Vicente Calderón pada momen kemenangan itu menangis. Ia adalah Juan Miranda, pemain 22 tahun yang menjadi algojo terakhir yang dipercaya Manuel Pellegrini. Pemain yang pernah memperkuat Barcelona itu sebetulnya tidaklah masuk line up. Pellegrini baru memasukkan Miranda di babak kedua perpanjangan waktu. Pemuda itu menggantikan Alex Moreno. Saya tahu kami akan menang, bahwa itu akan berjalan dengan baik. Bukan hanya Miranda yang tangis kebahagiaannya pecah, seorang Joaquin Sanchez, pemain paling ikonik di Real Betis, tak sanggup menyembunyikan rasa kebahagiaannya. Ia yang juga menjadi salah satu algojo penalti, mampu membawa Real Betis juara di umurnya yang menginjak 41 tahun. Senyumnya yang lebar mengiringi kebahagiaannya mengangkat trofi Copa del Rey ke langit-langit kota Seville. Joaquin teringat terakhir kali ia melakukan itu 17 tahun yang lalu. Final ini menurut Joaquin adalah hadiah 20 tahun cinta untuk Real Betis dan sulit baginya untuk tidak menyukai momen ini. Ia yang kala itu diisukan bakal menyudahi karirnya justru berseloroh. Dengan selera humornya yang khas, Joaquin menjawab pertanyaan soal meninggalkan klub dengan entengnya. Bagaimana saya bisa pergi ketika kita baru mulai menang? Kemenangan Real Betis di Copa del Rey tentu membuat kita semua terkagum. Apalagi ada kisah-kisah hebat di baliknya. Miranda yang jadi penentu klub kebanggaannya. Joaquin yang juara di usia senja. Pellegrini yang meraih titel pertamanya di Spanyol. Dan tentu saja Hector Bellerin yang beruntung memilih bergabung Real Betis alih-alih bertahan di Arsenal.